bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit di 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada narasumber kita hari ini, yakni Bapak Sahrul Ari Irawan, SPMP, yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, Bapak. Oke, selamat siang. Suara saya sudah masuk, Mbak? Oke, sudah, Pak. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Gimana Mbak Aisyah, kabarnya sehat juga? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Baik. Sebelum kegiatan yang kita mulai, kami izin menampilkan beberapa video dari penerbit kami ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Bagaimana cara membangun organisasi yang tidak hanya sukses secara angka, tetapi juga kuat dalam kepercayaan dan nilai kemanusiaan? Mengapa sebagian pemimpin mampu menciptakan loyalitas, sementara yang lain justru kehilangan keterikatan karyawan? Dan apakah ada model kepemimpinan yang benar-benar menimbangkan kinerja, keadilan, dan kemanfaatan bersama? Buku Masalah Leadership Pengembangan Model Kepemimpinan Berorientasi Kemanfaatan Kolektif
hadir sebagai jawabannya. Buku ini mengembangkan konsep masalah leadership sebagai model kepemimpinan berbasis nilai yang menempatkan kemanfaatan kolektif, keadilan, dan keberlanjutan sebagai orientasi utama. Secara konseptual, buku ini menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada kemanfaatan kolektif mampu memengaruhi perilaku karyawan melalui mekanisme psikologis tertentu, seperti peningkatan persepsi keadilan dan keterikatan kerja yang berdampak pada munculnya perilaku kewargaan organisasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori kepemimpinan yang lebih berorientasi pada nilai dan kemanfaatan bersama. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan Indonesia.id. Apakah Anda ingin memahami bagaimana kinerja karyawan benar-benar terbentuk di era kerja modern yang penuh perubahan? Apakah Anda ingin mengetahui faktor-faktor penting yang memengaruhi produktivitas, mulai dari work engagement, kepemimpinan, hingga keseimbangan hidup dan pekerjaan? Apakah Anda ingin melihat bagaimana teknologi, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan kini menjadi bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia? Jawabannya ada dalam buku Dari Kinerja ke Keberlanjutan Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia Modern. Buku ini membahas kinerja karyawan dalam konteks perubahan dunia kerja modern yang dipengaruhi teknologi, kompleksitas organisasi, dan tuntutan keberlanjutan. Kinerja dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor seperti work engagement, psychological capital, kepemimpinan, dukungan organisasi, work-life balance, digitalisasi, serta kompetensi dan perilaku inovatif. Ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi manajemen. Buku ini menyajikan pemahaman kinerja secara strategis dan komprehensif, termasuk perspektif Green Human Resource Management yang menekankan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan Indonesia.id. Apakah Anda ingin memahami bagaimana sistem acak bekerja dan diprediksi secara ilmiah? Bagaimana antrean, peluang, dan kejadian acak dapat dianalisis dengan presisi matematis? Buku ini adalah jawaban bagi Anda yang ingin menguasai dunia probabilitas dan proses stokastik secara mendalam dan aplikatif. Buku ini menyajikan panduan komprehensif mengenai teori dan aplikasi proses stokastik yang menjadi dasar dalam analisis probabilitas, sistem antrian, dan berbagai model stokastik terapan. Materi dimulai dengan pengenalan konsep dasar proses stokastik dan Markov chains, termasuk probabilitas transisi, matriks transisi, dan persamaan Chapman-Kolmogorov, sehingga pembaca mendapatkan fondasi yang kuat dalam memahami perilaku sistem stokastik. Pembahasan dalam buku ini meliputi limit distribusi, analisis first step, klasifikasi rantai Markov, serta proses Poisson dan variasinya, seperti proses dekomposisi, compound Poisson, dan spatial dimension-based Poisson process.
Buku ini tidak hanya menyajikan teori secara sistematis, tetapi juga menekankan penerapan praktis yang relevan dalam penelitian dan industri. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan indonesia.id. Baik Pak, mungkin boleh kita mulai saja acaranya ya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia pada hari Rabu 29 Juli 2026. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di webinar siang pada hari ini. Yang kami hormati, pimpinan penerbit survei Oke Terbitkan Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber webinar yang telah hadir bersama kita, Bapak Sahrul Ari Irawan, SPMT, dan tak lupa pula yang kami hormati, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Aisyah Fitriani yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, kami akan menginformasikan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera serta mematikan audio selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta berkata dan berperilaku sopan selama webinar berlangsung termasuk di kolom chat. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui fitur raise hand atau pada kolom chat Zoom dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Kemudian yang terakhir, tautan daftar hadir akan diberikan di akhir acara oleh tim kami yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengklaim sertifikat webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun tema webinar kita pada siang hari ini yaitu peran media sosial sebagai sarana komunikasi penyuluhan pertanian modern. Yang siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yakni Bapak Sahrul. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai biografi Pak Sahrul, yang mana Bapak Sahrul Ari Irawan SPMT merupakan dosen tetap program studi penyuluhan pertanian jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universitas Lampung pada bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian serta agribisnis. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, aktif sebagai akademisi, beliau juga terlibat dalam berbagai program pengembangan UMKM, pembangunan pedesaan, penyuluhan pertanian, dan pengembangan generasi muda. Di bidang organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Forum Genre Lampung dan hingga saat ini aktif menjadi narasumber, fasilitator, moderator, serta juri pada berbagai kegiatan akademik dan kepemudaan di tingkat regional maupun nasional. Beliau juga telah menghasilkan puluhan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, serta meraih berbagai prestasi, diantaranya wisudawan lulusan terbaik Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Gen Rangers Awards tingkat Provinsi Lampung maupun nasional. Luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sambut dengan hangat narasumber kita yakni Bapak Sahrul. Kepada Bapak kami. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Bagaimana suara saya sudah terdengar dengan baik? Tidak Sudah Pak. kendala. Oke, mungkin disapa Kak atau Abang aja, nggak usah Bapak. Oke, karena berhubung juga kalau di kampus saya dipanggilnya biasanya dipanggil Abang sih, jarang kalau dipanggil Bapak. Biasanya panggil Bapak itu ya bisa jarang sekali gitu. Baik, terima kasih Mbak Aisyah atas kesempatannya. Ini bisa saya ambil alih sekarang ya. Baik, pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Oke
Indonesia dan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membersamai dan bisa berdiskusi secara aktif maupun secara partisipatif dengan teman-teman semuanya yang telah bergabung secara online di Zoom kali ini. Mungkin boleh untuk disampaikan secara share PPT-nya boleh dibantu Mbak atau rekan-rekan dari tim. Oke. Oke, lagi muter. Oke, terima kasih Mbak Yulia sudah masuk. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin yang telah membersamai di kegiatan webinar nasional kita secara daring pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya, Sarul Ari Irawan, saya bisa dan sering disapa Ari. Di kampus saya juga jarang dipanggil Bapak, karena memang belum menikah juga ya. Jadi kalau dipanggil Bapak, takutnya wah ini udah ada anak atau gimana? Belum gitu ya. Karena saya masih lajang juga, jadi saya belum menikah seperti itu. Jadi saya sering sekali dipanggil oleh mahasiswa ataupun rekan-rekan di sini adalah panggilannya Abang atau Kak gitu. Nah, pada siang hari ini, saya diberi kesempatan untuk berdiskusi secara aktif dan tentunya harapannya partisipatif dengan teman-teman semua, dengan Bapak Ibu semuanya, baik yang memang asalnya dari akademisi maupun Bapak Ibu semuanya yang sudah berasal dari pekerjaannya di bidang pertanian atau non-pertanian. Alhamdulillah, monggo siang hari ini kita diskusi secara bersama. Terkait apa? Terkait peran media sosial sebagai sarana komunikasi penyuluhan pertanian modern. Tentu harapannya ini adalah sebuah branding komunikasi kita yang awalnya konvensional menuju transformasi yang digital. Next, selanjutnya. Seperti yang kita ketahui sendiri, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan. Oke, next. Seperti yang kita ketahui sendiri, adanya perubahan zaman tentu menuntut kita untuk bisa pandai dan terampil dalam pemanfaatan yang namanya digitalisasi. Yang kita ketahui sendiri, yang awalnya kegiatan kita itu sekolah maupun bekerja, pada pasca sebelum COVID itu benar-benar banyak dilakukan secara langsung, secara konvensional, ataupun secara masih manual seperti itu ya. Mungkin saat kita bahkan sekolah pun, saat kita bekerja sebelum COVID itu benar-benar deh, kita benar-benar pelaksanaannya itu secara langsung. Tetapi dengan adanya sebuah yang namanya pandemi COVID, mau tidak mau berbagai kegiatan bukan hanya kita highlight di bidang pertanian saja, tetapi di berbagai bidang kegiatan, itu kegiatannya itu sudah diarahkan menuju yang namanya digital. Artinya kita sudah memanfaatkan yang namanya teknologi, informasi maupun internet sebagai sarana penunjang, bahkan sarana pelaksana dalam setiap kegiatan yang ada. Nah, dalam hal ini, jika kita membahas mengapa sih teknologi informasi ataupun media sosial itu berperan penting dalam proses bidang pertanian yang kita bahas pada kali ini, atau sebelum kita membahas mengapa penyuluhan harus bertransformasi atau berubah, seperti yang kita lihat, jumlah pengguna media sosial di Indonesia di berbagai platform, khususnya di tahun 2024, itu selalu meningkat gitu. Bahkan kalau saya tanya nih, mungkin Mbak Aisyah ini punya semua medsos nggak? TikTok punya nggak nih? TikTok pasti punya ya kan. IG punya juga nggak nih? Gitu. Nah, Iya punya Kak. punya kan ya. Jadi kita pasti punya gitu. Jadi apalagi sekarang kita kehidupan kita sekarang itu bisa dibilang kayak wah saya ini kaum rebahan gitu. Tapi rebahan itu bukan sambil tidur gitu kan. Banyak orang juga yang rebahannya sambil kerja, tapi kerjanya itu benar-benar yang dilakukan secara daring dan mereka mendapatkan berbagai informasi itu melalui media sosial. Salah satunya seperti kita mendapatkan informasi mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu semua yang melaksanakan webinar pada siang hari ini mungkin informasinya didapatkan juga melalui media sosial. Artinya teman-teman jika mau mendapatkan berita itu bisa secara cepat sekarang itu bisa melalui media sosial.
sosial. Kalau kita lihat ada YouTube, ada TikTok, Facebook, Instagram, lalu ada Twitter dan lain sebagainya, itu sudah sangat merebak di kehidupan saat ini. Apalagi anak muda maupun Gen Z ya, berbagai kegiatannya sudah banyak sekali menggunakan yang namanya media sosial. Sehingga jika kita balik lagi, mengapa penyuluhan harus bertransformasi? Pasti kita melihat kondisi saat ini, di mana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Dari yang awalnya, wah saya dapat informasi biasanya berupa dari banner, baliho, pamflet yang saya lihat secara langsung. Sekarang secara digital, bahkan ibaratkannya saya sambil tiduran ataupun saya sambil duduk-duduk santai di rumah dan lain segalanya, itu saya dapat informasinya gitu. Wah ternyata bakal ada informasi terkait ini, bakal ada informasi terkait itu sudah sangat mudah kita dapatkan melalui media sosial. Dan petani tidak hanya mengandalkan penyuluh, artinya kalau kita bekerja di pertanian ataupun kita ada di bidang pertanian, jika kita mau mengetahui tentang informasi pertanian, kita tidak perlu menanyakan kepada gurunya petani. Nah, gurunya petani kan penyuluh ya. Kita nggak perlu tuh cari ataupun telepon si penyuluhnya. Cukup kita mencari informasinya saja di Facebook ataupun di media sosial lain-lainnya, itu dapat memberikan sebuah insight ataupun informasi yang menarik untuk kita bahas dan kita dapatkan di media sosial itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat beberapa konten-konten yang FYP ya sekarang, itu banyak petani muda ataupun petani Gen Z atau duta petani lain sebagainya, itu benar-benar memanfaatkan yang namanya media sosial. Bebas untuk apapun itu, untuk penyebaran informasi bisa berupa tentang ketahanan pangan, tentang perubahan iklim, tentang cara tanam budidaya tanaman yang baik dan benar seperti apa, urban farming dan lain-lain, itu sudah banyak. Dan tentunya konten-kontennya itu bukan hanya sekedar foto, bisa saja berupa video ataupun infografis yang tentunya kalau video bisa berdurasi dari 1 sampai 3 menit. Artinya apa? Penyuluh tidak hanya menjadi salah satu sumber informasi, tetapi harus menjadi sumber informasi yang paling terpercaya. Kenapa bisa dibilang penyuluh ini menjadi sumber informasi yang bukan hanya satu-satunya, tetapi dia yang harus terpercaya? Sebab, seperti yang kita ketahui sendiri, media sosial ini tidak semua informasinya itu ya memang dianggap benar gitu. Kenapa? Karena adanya berita hoax dan lain sebagainya. Sehingga saat kita mendapatkan sebuah informasi, misal, oh kita mau menanam hidroponik gitu. Kita tanam hidroponik sudah ada caranya, sudah diatur bagaimana pH airnya, lalu bagaimana pola pola dari airnya, listriknya, lain sebagainya itu sudah diatur dan kita sudah dapat di media sosial, itu tidak semerta-merta langsung kita praktikkan. Jika kita memiliki rekan ataupun penyuluh yang ada di lingkungan kita, baik itu di wilayah desa maupun kecamatan, bisa kita justifikasi lagi, bisa kita konfirmasi lagi. Pak, saya dapat informasi ini di media sosial, kira-kira benar tidak ya Pak, caranya itu seperti ini dan lain-lain sebagainya. Saat kita mau konfirmasi, memang sudah sepatutnya kita tanyakan kepada si penyuluh itu. Artinya, si penyuluh itu bukan hanya satu sumber kita mendapatkan informasi, tetapi dia harus menjadi sumber yang paling terpercaya. Seperti itu. Next. Dan selanjutnya, kita juga harus mengetahui bahwasanya perkembangan dari media sosial ini sudah menunjukkan bahwasanya berbagai segmentasi usia maupun jenis kelamin itu tidak membatasi ataupun tidak mendiskriminasi untuk penggunanya itu harus usia sekian itu tidak. Karena bahkan teman-teman yang seperti yang kita ketahui sendiri, bahkan anak-anak seperti SD ataupun anak yang masih di bawah umur pun mereka sudah ada handphone gitu ya. Kenapa sudah ada handphone? Karena tadi yang saya sebutkan di awal, berbagai kegiatannya itu sudah dilakukan menggunakan yang namanya digital, pembelajarannya juga dilakukan secara digital, sehingga mereka mengakses informasi, mengakses YouTube yang paling sering dia di anak-anak, itu paling gampang. Dan oleh karena itu, jika kita lihat menggunakan data media sosial dari Digital 2026, itu media sosial sangat merebak dan sudah digunakan berbagai kalangan usia maupun jenis kelamin. Sehingga kita harus pandai-pandai, harus bisa teliti bagaimana cara kita menseleksi informasi yang kita dapatkan, khususnya dalam hal ini jika kita mau mencari informasi terkait di bidang pertanian itu sendiri. Seperti yang kita lihat, ada WhatsApp, itu 90% penggunanya, lalu ada TikTok juga, itu dalam satu hari itu bisa mencapai lebih dari 1 jam, 5 menit, 53 menit per hari, itu minimal
bahkan bisa lebih gitu kan. Bahkan nih mungkin Mbak Aisyah atau siapa, mungkin saya juga kadang-kadang ketiduran gitu kan, ketiduran tapi TikToknya masih menyala gitu kan, sampai handphonenya mati dan panas. Itu pasti sering banget ya kita, apalagi generasi muda gitu. Nah, itu menjadi mandat ataupun menjadi informasi bahwasanya media sosial ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Oke, next. Selanjutnya, kenapa dengan adanya perubahan tadi, yang saya sebutkan tadi, kita tidak mendapatkan informasi itu bukan hanya berdasarkan dari penyuluh saja, tetapi melalui media sosial? Karena media sosial memiliki peluang untuk dapat memberikan hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Dari yang pertama, media sosial ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan pertanian konvensional menuju pertanian modern. Sebab kalau kita lihat sendiri, modern itu kan artinya sudah tidak bertuju ataupun tidak berpaku kepada hal yang konvensional ataupun tradisional. Artinya kita sudah menerapkan secara teknisi, mekanisasi, maupun teknologi dan informasi. Bahkan itu kita juga bisa menggunakan internet. Itu harapannya dapat mewujudkan pertanian yang lebih modern lagi. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memperoleh berbagai pengetahuan serta ide terkait wirausaha pertanian seperti akses modal dan sarana produksi. Sehingga kalau kita mau mendapatkan informasi, tidak hanya kita lihat secara media cetak seperti di koran maupun majalah, cukup kita akses melalui media sosial, itu kita bisa mendapatkan informasi terkait apapun yang kita inginkan, khususnya seperti akses modal maupun sarana produksi. Selain daripada itu, dengan adanya perubahan komunikasi juga, Bapak Ibu semuanya maupun teman-teman, itu membuat adanya kita harus pandai dan memahami bahwasanya media sosial ini dapat mengubah bagaimana sistem pola komunikasi kita. Yang awalnya komunikasi kita secara konvensional yang dilakukan secara tatap muka, itu bisa dilakukan non tatap muka. Kenapa? Dalam hal ini bisa saja kita menyebarkan informasi tidak harus secara langsung, tidak harus anjang sana, tidak harus ceramah dari satu kelompok ke kelompok lain atau individu dari individu lain. Itu cukup secara langsung juga bisa. Seperti itu. Lalu dari komunikasinya juga itu waktunya, mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan dalam penulisan. Lalu kalau di Oke. Lalu kalau di lokasi, biasanya kalau kita melakukan secara konvensional itu tentu sangat terbatas ya, sebab jika terbatas itu misal nih dalam satu wilayah pedesaan gitu, kalau kita mau mendapatkan informasi dari penyuluh kan biasanya kita datang ke BPP atau datang ke kantor, itu dengan jarak yang jauh itu sangat menyulitkan kita, sehingga dengan ada media sosial kita dapat mendapatkan informasi itu secara langsung di lokasi manapun. Yang menjadi kendala mungkin hanya keterbatasan sinyal saja. Lalu waktunya juga, kalau di konvensional itu waktunya yang terbatas, sedangkan jika menggunakan media sosial itu waktunya tidak terbatas, 24 jam bisa kita akses terkait informasinya. Lalu terkait pesertanya juga, kalau terkait peserta, jika kita dilakukan secara ceramah maupun secara langsung, mungkin peserta kita hanya dalam bentuk kelompok saja. Misal kalau di BPP mungkin hanya 15 sampai 30 orang saja. Tetapi kalau di media sosial seberapa banyak? Ya, itu adalah sebanyak followers kita, baik itu followers maupun orang-orang yang tidak memfollow kita pun bisa mendapatkan informasinya. Dengan catatan media sosial ataupun konten yang kita sebarkan di media sosial itu tidak diprivasi, tapi kita open access untuk seluruhnya. Lalu informasinya juga kalau yang dilakukan secara konvensional itu pasti dalam hanya satu arah, hanya penyuluh yang menyampaikan informasi kepada para petani yang ada di kelompok itu sendiri, sedangkan kalau dari media sosial itu kita bebas dari berbagai pihak bisa menyampaikan informasinya, bisa melalui dari komen maupun meng-share informasi yang ada, itu bisa secara terbuka dan general untuk berbagai pihak. Next, selanjutnya, oke. Selanjutnya, apa itu media sosial? Dari tadi kita sudah membahas media sosial. Dari tadi kita sudah menyebutkan media sosial itu apa. Dan kali ini kita akan menjelaskan media sosial adalah sebuah platform digital yang memungkinkan kita sebagai pengguna itu dapat menciptakan berbagai konten, dan kita bisa memberikan berbagai informasi, berdiskusi, berinteraksi, membangun komunitas. Yang pertama, membuat konten. Nah, di media sosial ini bebas sekali, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Konten itu sangat banyak.
ada konten berupa infografis, konten bisa berupa hanya foto maupun video itu banyak gitu kan. Bahkan konten-konten ini bukan hanya di Instagram, bahkan kalau kita lihat sendiri ada Facebook ya kan. Kalau ibu-ibu biasanya pakai Facebook Pro itu kan, wah itu dapat insight juga kan, dapat affiliates juga, dapat uang juga, bahkan dolar gitu. Nah, sehingga media sosial ini sangat bermanfaat dan berdampak positif untuk berbagai kehidupan, khususnya di bidang pertanian itu sendiri. Dan kita juga bisa memberikan sebuah berbagai informasi. Kenapa kita bisa memberikan berbagai informasi? Karena di media sosial itu tidak ada batasan, tetapi kita pun harus memastikan bahwasanya informasi yang kita berikan itu sesuai dengan kaidahnya, tidak memberikan hal-hal yang mencapai pada unsur sara, karena itu tidak diinginkan. Karena ya namanya media sosial, walaupun kita bebas menyampaikan informasi, tetapi ini juga bisa berdampak kepada akun kita. Baik, bisa disebut juga kalau kita dalam satu hari bisa mengupload lebih dari 10 sampai 20 konten, itu bisa juga berdampak pada akun kita tercatat sebagai akun yang spam, ataupun konten-konten kita jika tidak layak untuk dipublis itu bisa di-report dengan orang-orang ataupun dilaporkan hal yang tidak diinginkan, baik itu sara, bullying dan lain-lain, itu juga bisa berdampak buruk pada proses penyampaian informasi. Lalu berdiskusi. Kenapa bisa berdiskusi? Karena yang saya sebutkan tadi, saat kita memberikan sebuah konten, saat kita memberikan sebuah informasi di media sosial, banyak orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai informasinya melalui komen ataupun menjawab terkait komen. Sehingga kalau kita menyampaikan informasi misal terkait akses ketahanan pangan ataupun akses UMKM dan lain-lain, kalau ada orang yang ingin bertanya, berkonsultasi, bebas, bisa sekali untuk menanyakan baik itu DM, komen maupun mengirimkan pesan, itu bisa berinteraksi. Ya pasti kalau kita sudah berdiskusi dan kita sebagai pemilik akun media sosial tersebut bisa berinteraksi, kita menjawab, itu pasti sudah tercatat yang namanya berinteraksi itu sendiri, sehingga kita bisa membangun komunitas. Contoh kita kalau mau lihat di komunitas pertanian itu banyak, tapi kalau kita mau lihat secara gamblang, contohnya yang ada pada webinar siang hari ini saja, itu kita sudah ada grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu kita sudah ada berbagai informasi, setiap minggunya ada webinar, dan itu sudah bisa menjadi bentuk komunitas kita dalam mengikuti webinar maupun mendapatkan informasi lainnya. Sama halnya dengan media sosial juga. Media sosial, jika kita ada hubungan timbal balik, lalu kita ada sebuah platform ataupun wadah untuk berdiskusi secara baik, tentu kita akan menciptakan sebuah komunitas di dalam media sosial itu sendiri. Sehingga dalam penjualan pertanian, media sosial menjadi media komunikasi, edukasi, promosi, sekaligus pemberdayaan dari para petani yang ada di lingkungan kita sendiri maupun dicangkup followers yang ada di media sosial kita itu sendiri. Next. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa peran media sosial dalam penyuluhan pertanian. Karena yang kita bahas pada hari ini adalah media sosial yang berkaitannya dengan komunikasi penyuluhan pertanian modern. Tentu kita akan membahas apa saja peran-peran media sosial itu sendiri di dalam penyuluhan pertanian itu sendiri. Yang pertama, sebagai media edukasi. Tentu, kenapa dia sebagai media edukasi? Karena jika kita mau memberikan sebuah informasi, peragaan, tutorial, dan lain-lain, cukup kita videokan saja, lalu kita kontenkan, lalu kita sebarkan, bisa melalui Instagram maupun YouTube maupun TikTok, itu sudah bisa memberikan sebuah edukasi secara interaktif maupun edukasi secara tidak langsung kepada para apa ya, para peserta ataupun para pengikut kita yang ada di media sosial itu sendiri. Contohnya di sini, contohnya seperti cara bagaimana membuat pupuk organik, pengendalian hama, teknologi budidaya, lalu kalender tanam, itu bisa kita buat sebuah konten dalam bentuk apapun, baik itu berupa video, info TikTok, lalu juga bisa live streaming. Nah, pada webinar-webinar yang sering kita ikuti kan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya terkadang kan tidak hanya melalui Zoom ya, tetapi bisa juga langsung terkoneksi melalui YouTube itu sendiri. Sehingga pastinya media edukasi ini secara tidak langsung akan menjadikan sebuah media sosial itu adalah edukasi secara tidak langsung maupun edukasi secara non formal gitu. Lalu
Yang kedua, sebagai media konsultasi. Nah, karena yang kita ketahui sendiri, penyuluh ini kan konselornya para petani ya, guru-gurunya para petani maupun penyuluh ini biasanya jadi teman curhatnya petani. Petani punya masalah apapun tuh biasanya dicurhatin tuh kepada yang namanya penyuluh. Biasanya petani ada masalah terkait hama, terkait produksi yang rendah, itu banyak yang susah. Itu mereka kalau mau menyampaikan informasi, misal saya mau menerima informasi ataupun saya seorang penyuluh mau menyebarkan informasi kepada para petani-petani yang ada di kelompok tani saya maupun gabungan kelompok tani saya dengan wilayah yang cukup besar maupun jarak yang sangat susah, itu kan pasti kita kesulitan memberikan informasi. Nah, kita bisa menyampaikan berbagai informasi melalui platform media sosial tadi, seperti WhatsApp group, Facebook group, lalu ada Telegram, live Instagram, itu juga bisa. Sehingga dari media konsultasi ini bisa menjadikan kita dalam bentuk interaksi yang menjadi lebih cepat tanpa menunggu jadwal antara penyuluh maupun petani itu sendiri. Dan yang saya sebutkan di awal tadi, waktu yang tidak terbatas, dan di dalam lokasi maupun di situasi apapun kita bisa menyebarkan informasinya seperti itu. Lalu next yang ketiga dan selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga, peran diseminasi inovasi. Nah, terkait diseminasi inovasi. Diseminasi itu kan sebuah hasil penelitian maupun pengabdian ya kepada masyarakat yang sudah kita dapatkan. Ini biasanya berkaitan dengan mereka dari akademisi, biasanya seperti itu. Jika mereka sebuah sudah meneliti, oh ternyata kasava ini bisa menggunakan GAP, bagaimana cara menanam yang kasava yang baik dan benar itu bisa melalui apa dan apa. Jika kita mau ceramah atau kita mau menyebarkan informasinya secara konvensional ataupun secara langsung kepada kelompok tani kita, itu akan mengalami kesulitan karena keterbatasan jarak maupun lokasi. Tetapi dengan adanya sebuah media sosial ini tadi, hasil dari penelitian kita ataupun hasil dari riset kita itu bisa kita sampaikan, kita sebarkan melalui langsung dari media sosial itu sendiri, sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi. Lalu contohnya juga, misal kita mau menyebarkan informasi terkait varietas unggul, teknologi tanam, pestisida, smart farming, dan lain-lain, hasil dari riset kita itu bisa langsung kita sampaikan melalui media sosial saja. Kalaupun ada petani yang tidak paham, itu bisa memfollow up, ataupun bisa mengkomen, ataupun bisa membalas apa pesan yang ingin kita sampaikan melalui hasil diseminasi inovasi tersebut. Lalu yang keempat, ada media promosi produk pertanian. Nah, ini pasti paling penting banget nih. Kenapa peran media sosial ini paling penting dalam promosi produk pertanian? Seperti yang kita ketahui sendiri, dengan adanya pandemi COVID, berbagai kegiatan kita dalam proses jual beli nih, contohnya, itu pasti kita terkendala. Sebab dengan adanya dulu kita lockdown, kita ditutup untuk tidak berinteraksi dengan orang secara langsung, itu menyebabkan kita harus pandai dan terampil dalam yang namanya memanfaatkan media sosial. Sehingga jika kita ingin menjual hasil pertanian, contohnya ini biasanya yang berkaitan dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ada di KWT, kelompok wanita tani, itu mereka mau menyebarkan dagangan mereka, itu tidak harus mereka membuat kedai tersendiri, toko sendiri ataupun ke pasar, itu mereka cukup membuat story ataupun membuat postingan menjual, misal ada menjual pupuk, menjual tepung mokaf ataupun menjual hasil UMKM, itu bisa melalui media sosial tadi. Contohnya ada di Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, maupun media marketplace lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada media branding penyuluh. Kenapa sebagai branding penyuluh? Karena penyuluh ini kan terkesan mereka yang hanya ceramah, mereka yang door to door, mereka yang anjang sana, datang dari satu rumah ke rumah lainnya, datang harus kumpul-kumpul di kelurahan maupun di kelompok tani itu sendiri, sehingga kita harus menciptakan branding. Branding itu pencitraan kembali. Pencitraannya yang seperti apa? Penyuluh ini diharapkan bisa menjadi seorang konten kreator maupun edukator digital maupun influencer pertanian gitu. Apalagi kita ini di Indonesia ya, kita tidak usah menyebutkan negara-negara yang lain. Indonesia
Kalau sudah viral, itu udah langsung viral, FYP itu pasti berbagi informasinya itu sudah langsung dianggap benar aja gitu kan. Sehingga ya kita pun seorang penyuluh ya harus bisa juga nih memanfaatkan media sosial ini sehingga kita juga dapat menyebarkan secara luas bukan hanya cangkupan di wilayah kerja kita saja tetapi lebih dari wilayah kerja kita sendiri. Sehingga kita menciptakan branding kita yang bukan hanya konvensional maupun tradisional, tetapi kita sudah lebih digital, go digital maupun lebih modern seperti itu. Next, selanjutnya, oke, mengapa branding penyuluh itu penting? Nah, branding penyuluh itu penting yang saya sebutkan tadi karena dengan kita menciptakan sebuah branding tadi, artinya kita bukan hanya mencari popularitas. Artinya, oh penyuluh ini biarin terkenal nih, biarin dia kayak misal kayak siapa gitu tokoh-tokoh yang terkenal di bidang pertanian. Oh, tidak harus seperti itu. Tidak harus menjadikan kita dari branding itu menjadi populer, bukan. Tetapi kita akan harus membangun yang namanya kepercayaan. Bagaimana informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dan tentunya dapat kredibilitas, artinya dapat diterima, dapat dipercaya, dapat diyakini oleh para orang-orang yang melihat informasi dari kita itu sendiri. Dan kita pun sebagai penyuluh harus konsisten memberikan informasi, tidak boleh setengah-setengah ataupun kita tidak boleh memberikan informasinya itu di luar dari by data. Jadi memang apapun itu harus semuanya dengan data, tidak boleh di luar dari non by data. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa profesional, apapun yang kita sebarkan itu kita harus dapat bertanggung jawab, apapun yang kita sampaikan melalui media sosial harus kita pertanggungjawabkan juga. Sehingga ketika masyarakat percaya kepada penyuluh, maka informasi yang dapat diberikan itu lebih mudah diterima oleh berbagai SDM maupun petani maupun followers kita yang hendak dan siap menerima informasi dari kita. Dari penyuluh tadi menjadi kita juga penyuluh itu bisa menjadi digital influencer di mana yang dulunya penyuluh itu hanya sekedar penyampai informasi, sekarang yang saya sebutkan seperti yang sebelumnya itu penyuluh bisa menjadi sebagai kreator, edukator, motivator, sebagai pemecah masalah maupun sebagai fasilitator dalam bentuk digital seperti itu. Next. Selanjutnya, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam menyebarkan sebuah informasi. Baik itu informasi yang kita sebarkan melalui media sosial, baik itu media sosial Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena prinsip personal branding ini harus penting. Yang artinya dari personal branding ini kita harus membangun identitas apa di dalam diri kita, keahlian apa yang harus kita miliki sehingga kita ini dapat yang saya sebutkan tadi, kita dapat dinilai kredibilitas, lalu kita dapat dipercaya dan kita dinilai memiliki keahlian secara khusus. Kalau kita ahli di bidang hortikultura, berarti kita harus menyampaikan secara seksama di bidang ahli hortikultura itu sendiri. Kalau di ahli apa itu harus kita sesuaikan juga. Artinya kalau kita fokus, kita ada platform IG gitu. Kalau platform IG kita fokusnya adalah menyampaikan sebuah ketahanan pangan, ya kita kalau bisa menyampaikan seputar ketahanan pangan itu saja, jangan malah bercampur-campur dengan informasi-informasi lainnya sehingga apapun yang menjadi informasinya itu dapat konsisten dan dapat diterima secara umum dan bisa menjadi personal branding di media sosial itu sendiri. Dan yang kita lihat ada yang pertama itu konsisten membuat konten. Misalnya Senin itu kita sudah men-set atau kita sudah menjadwal. Senin itu misal kita buat tips budidaya. Nah, kita harus memberikan contoh tips yang budidaya itu yang baik seperti apa, teknik budidaya yang bermanfaat untuk petani itu apa, itu harus kita jadwalkan. Lalu Rabu itu juga kita harus sesuaikan informasi apa yang harus kita beri. Lalu di Jumat video lapangannya itu seperti apa. Lalu Minggu kata-kata atau quotes-nya itu seperti apa. Itu harus kita sesuaikan. Kenapa harus kita sesuaikan dari waktu-waktunya? Itu karena ibaratkannya seperti ini teman-teman. Informasi yang kita sebarkan itu harus konsisten dan harus runut sesuai dengan keahlian kita. Dan selain daripada itu juga yang saya sebutkan tadi, jangan kita malah di media sosial ini malah spam info gitu. Kayak spam informasi, bahkan ada tipsnya juga kalau media sosial ini biarin viewersnya meningkat maupun like-nya meningkat, itu ada waktu-waktunya khusus gitu. Seperti di waktu jam 6 sampai jam 7 malam maupun pagi itu adalah waktu efektifnya. Selain daripada itu, biasanya baik tetapi untuk viewers
itu biasanya rendah. Selain itu juga ada beberapa hal yang harus kita gunakan. Contohnya adalah bahasa. Bahasa itu juga harus kita sesuaikan. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu formal karena terkadang informasi yang terlalu kaku, formal dan full di media sosial itu akan membuat jenuh para viewers ataupun para orang-orang yang mau mencari informasi. Yang pastinya informasi itu harus menarik, singkat, padat, jelas dan mengundang penasaran orang sehingga orang itu mau tertarik untuk next kan ataupun mau apa ya istilahnya kayak next misal di dalam satu postingan kita tuh ada 10 feed mereka tuh bakal membaca dari feed 1 sampai 10. Jangan di feed pertama udah full teks itu mereka akan jenuh, pasti mereka tidak akan mengecek seluruh slide-nya, bisa saja mereka akan men-skip ataupun mengabaikan informasi yang ada di media sosial kita seperti itu. Lalu berbagai informasinya harapannya itu dari desain grafisnya juga harus diperhatikan, lalu juga dari penyebaran informasinya harus disesuaikan kepada halayak kita karena hal-hal tersebut diharapkan dapat disesuaikan dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Next. Selanjutnya ada beberapa platform media sosial yang efektif untuk Bapak Ibu semua terapkan khususnya apalagi kita sebagai penyuluh. Yang pertama itu WhatsApp. WhatsApp ini Bapak Ibu dan teman-teman semua itu sangat penting ya, apalagi kita kalau nggak ada yang namanya WhatsApp ini kayaknya info apapun itu susah untuk kita dapatkan gitu kan ya. Kenapa? Karena WhatsApp ini cocok untuk kita diskusi. Contohnya ada diskusi kelompok tani, lalu konsultasi, menyebarkan informasi melalui pengumuman dan lain-lain itu di WhatsApp sangat sering dan sangat fleksibel dan sangat cocok untuk kita gunakan. Karena di WhatsApp itu bahkan yang awalnya WhatsApp itu 200 sampai 300 saja untuk dalam satu grup, sekarang itu sudah lebih dari itu. Jadi banyak orang-orang sudah bisa bergabung di WhatsApp. Bahkan kita sudah ada saluran channel di WhatsApp. Nah, itu kan adalah sebuah inovasi tersendiri lagi untuk kita membuat sebuah komunitas maupun platform jaringan untuk menyebarkan media sosial itu sendiri. Lalu yang kedua ada Facebook, cocok untuk komunitas petani juga, untuk menyebarkan artikel juga cocok, untuk menyebarkan foto-foto hasil kegiatan juga cocok. Nah ini biasanya para PPL tentu sangat memanfaatkan yang namanya Facebook ini ya, karena biasanya para petani itu tidak semerta-merta memainkan media sosial yang lain gitu karena biasanya petani itu paling banyak itu memanfaatkan media sosial yang seperti WhatsApp dan Facebook saja. Lalu kalau Instagram itu cocok untuk foto, infografis dan reels. Nah, biasanya kalau di Instagram ini kita fokus kepada generasi Gen Z ataupun para petani milenial yang tentunya mereka masih sangat sering menggunakan media sosial Instagram seperti itu. Lalu TikTok. Nah, dari TikTok ini juga biasanya tadi petani milenial maupun petani muda itu biasanya juga sering kita manfaatkan karena dari TikTok ini biasanya dia lebih dari sekedar Instagram itu sendiri. Dari TikTok itu kita bisa menyebarkan informasi yang tentunya sangat efektif karena dia berdurasi 30 sampai 90 detik. Tips yang cepat, tutorial dan lain-lain itu mudah sekali untuk kita cari di TikTok itu sendiri. Nah, terakhir kalau YouTube. Nah, YouTube ini biasanya menjadi media perantara kita seorang penyuluh ataupun berbagai pihak untuk menyebarkan informasi sebagai media perantara penyampaian materi gitu. Misal kita, oh Bapak, Ibu, kita mau menyebarkan informasi bagaimana cara membuat singkong kita olah menjadi keripik yang baik dan benar, yang praktis, yang enak bagaimana. Nah, itu kan biasanya kalau kita hanya menyebarkan, hanya menyampaikan itu sulit. Nah, cukup kita memberikan informasi melalui video tutorial dari YouTube, itu biasanya lebih bisa sehingga proses pelatihan itu bisa lebih lengkap. Kita cari tutorialnya banyak dari YouTube, lalu demonstrasi teknologi juga itu banyak tutorialnya, infonya juga ada di YouTube, video budidaya apapun itu juga banyak di YouTube. Dan ya pastinya YouTube ini tidak muluk-muluk berbagai informasi, kalaupun apapun kita cari insya Allah apalagi terkait bidang pertanian itu sangat banyak yang ada di YouTube itu sudah sangat tersedia. Next. Selanjutnya itu kita harus memahami beberapa jenis konten penyuluhan digital yang mana kalau dia sebagai konten edukatif itu contohnya bagaimana cara menanam, itu kita harus buat tutorial budidayanya seperti apa, pengendalian hamanya bagaimana, pemupukannya bagaimana, perbanyakan tanamannya itu bagaimana, itu juga bisa. Dan Bapak Ibu juga bisa kalau misal konten edukatif ini
terkait cara menanam cabai ini, bisa juga Bapak Ibu tidak harus membuat dalam satu slide. Misal satu postingan Senin, misal hari Senin tuh, Bapak Ibu tidak harus membuat 4 slide tentang, oh satu tentang tutorial budidaya tuh bagaimana, oh dua tentang pengendalian hama itu bagaimana. Itu tidak perlu juga bisa. Kenapa? Bapak Ibu bisa membuat schedule-nya. Misal hari Senin. Hari Senin itu Bapak dan Ibu bisa membuat terkait bagaimana tutorial budidaya menanam cabai. Lalu Bapak Ibu skip, nanti di hari Selasa Bapak Ibu membuat, atau di hari Rabunya Bapak Ibu bagaimana cara memberikan informasi terkait pengendalian hamanya, bagaimana. Jadi ada step by step, ada rules, ada waktunya, ada time-nya. Kenapa? Kalau ada time dan schedule-nya seperti itu, mereka, followers kita itu biasanya bakal penasaran gitu. Wah, di hari Senin saya udah dapat nih informasi terkait tutorial budidaya. Next, kira-kira informasi terkait apa lagi ya? Nah, itu bakal kita next lihat lagi gitu. Seperti yang kita lihat, yang seperti yang hari ini webinar yang kita ikuti. Pasti kan kita lihat nih, oh Rabu ini materinya ini, terkait Rabu besok kira-kira materinya apa ya? Nah, itu kan pasti kita tunggu. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa membuat berbagai konten itu yang bersambung atau berlanjut di episode ataupun di hari-hari lainnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada konten inspiratif. Nah, ini contohnya ada cerita tentang suksesnya petani itu sukses bagaimana, apa yang dia lakukan, itu seperti itu bisa juga kita terapkan. Motivasi bertani, petani yang sukses dan handal, itu apa motivasinya, itu kita bisa buat juga dalam bentuk video, maupun perubahan dari data-data sebelumnya, bagaimana cara petani itu bisa memanfaatkan sehingga dapat menginspirasi banyak orang. Contohnya ada duta pertanian maupun petani milenial dan lain-lainnya, itu sangat bisa sekali namanya melalui dari konten inspiratif itu sendiri. Lalu juga kita bisa menyebarkan terkait harga komoditas, contohnya ada informasi harga pasar, cuaca, iklim dan lain-lain, itu bisa sekali kita sebarkan di yang namanya media sosial kita terkait terkait produk UMKM juga itu bisa, karena dari media sosial ini harapannya kita dapat memberikan informasi terkait harga maupun bagaimana cara kita bisa menjajakan berbagai hasil dari bidang pertanian yang dapat diproses jual belikan kepada halayak umum. Dan yang paling penting, harapannya konten tersebut itu kita bisa menjadi lebih interaktif. Jika ada yang bertanya, itu bisa langsung kita jawab melalui DM maupun melalui komentar dan lain-lain. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga bisa membuat highlight seperti pertanyaan. Misal Bapak Ibu semua membuat di status Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga membuat konten seperti kira-kira materi selanjutnya apa ya, terkait materi menarik apa nih yang akan kita bahas. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu buat seperti itu agar Bapak Ibu ada proses interaksi dengan followers ataupun orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang satu channel ataupun satu saluran dengan media sosial Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Lalu next, yang selanjutnya itu ada rumus konten yang menarik. Nah, gunakan beberapa konsep yang pasti dari edukasinya, berikan informasi yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan tentu harus bisa mencari kira-kira informasi yang saat ini penting itu apa gitu. Oh, misal ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini apa sih? Apa hal yang paling dibutuhkan? Oh, misal bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari padi. Oh, bagaimana cara bisa menjual hasil produksi pertanian itu dapat dijual secara cepat dan tepat. Nah, itu juga bisa menyampaikan melalui konsep edukasi dari konten kita itu sendiri. Visualnya juga harus diperhatikan. Tampilannya harus yang menarik, ataupun videonya juga harus menarik. Videonya tidak boleh, bukan tidak boleh, disarankan tidak lebih dari 1 menit, karena jika lebih dari 1 menit biasanya video tersebut di skip ataupun diabaikan oleh mereka. Intinya kalau dia berupa video, 5 detik pertama Bapak Ibu semua harus memberikan insight yang menarik gitu, ataupun memberikan highlight yang menarik di 5 menit pertama, 5 detik pertama, sehingga kalau mereka dari 5 detik pertama sudah tergugah hatinya mau melihat, pasti sampai dengan akhir mereka akan menyimak secara full konten yang kita sebar. Lalu cerita, sampaikan dengan cerita yang mudah dipahami, jangan dengan menggunakan bahasa yang susah, apalagi kan kalau terkait konsep pertanian,
biasanya pertanian ini kan mohon maaf mereka kan yang sulit ya dalam tanda kutip mohon maaf biasanya memang tidak bisa memahami kalimat yang baik seperti apa karena biasanya kan para petani itu memang dari daerah pedesaan dan daerah 3T itu biasanya mereka memang menggunakan bahasa jangan terlalu yang terkesan formal maupun berat gitu apalagi pakai bahasa Inggris ataupun bahasa gimana itu tidak. Bahkan kalau kita seorang penyuluh pun saat mau menyampaikan informasi terkait apapun itu kepada petani, biasanya kita menggunakan bahasa daerah ataupun logat kita yang logat dengan bahasa daerah. Ini itu kenapa penting? Karena agar kita itu bisa dianggap setara dengan mereka sehingga kita tidak ada ketimpangan ketimpangan dari segi bahasa maupun lainnya dari kita dengan para petani yang ada. Lalu yang terakhir, solusi. Kita tuh harus bisa memberikan solusi yang praktis dan aplikatif untuk para petani maupun followers kita sehingga mereka itu tertarik dan mereka nyaman untuk mengikuti berbagai perkembangan konten yang kita share di media sosial kita. Ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, pertanyaan. Nah, kalau ini terkait masalah, nah kita bisa yang saya sebutkan tadi, kenapa daun cabai menguning? Nah, kita bisa buat terkait postingan tersebut sehingga nanti tuh ada tuh yang komen, oh misal komennya seperti apa, seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab sehingga proses dari Bapak Ibu menjawab itu bisa menjadi lebih interaktif dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan apa ya jaringan yang lebih baik lagi, komunikasi yang lebih baik lagi dengan para petani tersebut. Lalu yang kedua, videonya tidak berkisar antara kurang lebih 1 menit, jangan lebih dari 1 menit karena video tersebut harus singkat, padat dan jelas. Lalu apa ini contohnya kayak kekurangan unsur hara, penyiraman berlebihan dan lain-lain itu kita harus kasih tahu tips and triknya bagaimana. Lalu ada kita juga memberikan contoh secara langsungnya seperti apa karena misalnya kalau hasil diseminasi atau hasil riset kan artinya kita sudah melakukan secara langsung ya artinya ada hasil sebelum dan sesudah itu juga bisa kita ciptakan di konten kita sudah bisa kita tambahkan di konten kita sehingga para SDM ataupun masyarakat yang mau melihatnya itu percaya oh ini kayaknya benar nih soalnya ada contohnya nih beritanya seperti ini ada contoh gambarnya seperti ini. Nah itu juga bisa. Yang paling penting adalah gunakan yang namanya bahasa yang sederhana, gunakan visual yang jelas dan menarik, durasi harus pendek tidak lebih dari 60 detik, fokus pada solusi bukan teori saja, dan ajak audiens untuk mencoba dan berbagi. Contohnya mencoba dan berbagi ini bisa teman-teman beri kata motivasi maupun menggunakan kalimat pernyataan ataupun pertanyaan yang dapat menciptakan sebuah interaksi dengan para followers ataupun para petani yang sedang kita sebarkan informasinya terkait pertanian itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya adalah next Kak. Nah, ada beberapa kesalahan kita dalam proses menyebarkan informasi melalui media sosial tadi. Yang saya sebutkan tadi itu kita tidak boleh banyak tulisannya. Karena yang tadi ya, misal satu konten di awalnya saja di slide pertama itu sudah banyak kata-kata, sudah banyak kalimat-kalimat dan itu kurang menarik, tentu tidak akan dibaca lagi oleh para followers. Itu pasti akan di-skip. Nah, sehingga harapannya itu tulisannya harus singkat, padat dan jelas saja. Foto kurang menarik. Nah, kenapa kurang menarik? Nah, biasanya kalau fotonya terkesan kaku, fotonya terkesan secara langsung tanpa animasi, nah itu biasanya mereka tidak penasaran lagi. Wah, inilah udah biasa nih fotonya kayak gini-gini. Atau terkait foto ini mah nggak bener dan lain-lain itu biasanya akan mempengaruhi para followers itu juga sehingga harus kita pikirkan foto apa yang menarik sehingga bisa menggugah bagi para followers kita untuk mengikuti informasi yang kita share khususnya baik itu di bidang pertanian ataupun di bidang lainnya. Lalu yang ketiga tidak konsisten. Nah ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu semuanya teman-teman. Misal di hari Senin dia tentang apa yang disebarkan belum dia berlanjut nanti malah di hari Rabunya atau di Jumatnya dia malah nge-share hal-hal yang lain. Nah itu artinya tidak konsisten. Itu harapannya konten kita harus konsisten sehingga kita dapat diciptakan sebuah personal branding. Oh ternyata media sosial ini fokusnya terkait bidang ini ya, terkait bidang hortikultura ya, terkait bidang pangan ya, terkait bidang buah-buahan ya. Nah itu sudah harus fokus agar mereka yang followers kita itu memang sudah mengikuti mereka yang tidak general tetapi mereka yang sudah sesuai dengan basicnya masing-masing sesuai dengan keinginan.
Nah, apalagi yang keempat nih, tidak membalas komentar. Nah, itu tidak boleh. Apalagi kita sebagai admin ataupun kita sebagai pemilik akun, kita harus interaktif, kita harus sering menjawab komentar-komentar yang ada di konten-konten kita. Sebab semakin sering kita menjawab komentar tersebut, itu akan membawa FYP juga untuk orang-orang pengikut dari orang yang sedang mengkomentar tersebut. Misal si A mengkomentar akun si B secara tidak langsung, kalau si B membalas komentar si A, itu pasti komentar kita ataupun konten kita itu bakal datang FYP juga ke followers si A seperti itu. Jadi kita tidak boleh untuk pasif terhadap komentar-komentar yang ada. Yang kelima, konten terlalu formal. Nah, ini tidak perlu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, karena biasanya kalau konten yang terkesan formal itu orang bakal jenuh gitu. Bahkan kita webinar yang seperti saya sampaikan saat ini, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga mengatakan, waduh ini kayaknya jenuh nih, cuman Pak Ari doang atau Kak Ari doang nih yang ngomong, pasti itu terkesan formal dan lain-lain. Nah, itu harapannya juga, itu kontennya jangan seperti itu juga. Harus kontennya itu dapat dilakukan secara informal ataupun secara umum tanpa harus terkesan formal kaku. Sehingga mereka itu dapat dianggap setara dan mau mengikuti apapun informasi yang diberikan. Yang keenam, hanya mengunggah dokumentasi kegiatan. Nah, ini misal kita habis ada kegiatan apa tuh, langsung difoto aja, langsung diposting gitu, tanpa memberikan caption, tanpa memberikan watermark ataupun title di fotonya, di kontennya, itu jangan juga seperti itu. Karena kalau hanya sekedar foto itu biasanya kurang menarik dan itu terkesan orang yang tidak niat dalam memberikan informasi kontennya. Harapannya ya sekalinya di editing ya harus kita memberikan juga highlight di konten awalnya, bukan hanya sekedar di captionnya saja, bukan hanya sekedar foto yang diposting saja, tetapi fotonya juga harus disesuaikan dan captionnya juga harus disesuaikan. Yang pasti jangan hanya dokumentasi kegiatannya saja ataupun dokumentasi mentahnya saja. Next. Lalu selanjutnya adalah tips membuat konten yang viral dan bermanfaat. Yang pasti saya sebutkan kembali lagi judulnya yang harus menarik. Contohnya banyak petani masih salah memberi pupuk, itu contohnya. Atau 3 kesalahan menanam cabai yang harus dihindari. Nah itu bisa. Nah jadi mereka akan mengikuti tuh berbagai informasi yang ada di dalam postingan yang akan kita berikan. Seperti itu. Lalu kalau terkait kontennya bagaimana? Itu kontennya gunakan video yang vertikal, gunakan subtitle juga karena terkadang takutnya ada bahasa yang mereka tidak paham dan biasanya teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena kan media sosial ini banyak teman-teman kita bahkan yang dari difabel pun mereka ini ya apa sering melihat juga, artinya subtitle itu penting juga gitu bagi mereka yang sebagai tunarungu ataupun tunawicara dan lain-lain, mereka juga bisa membaca informasinya melalui subtitle yang ada seperti itu, sehingga kita tidak ada perbedaan dengan siapapun untuk menyebarkan informasi dapat diterima dan dapat diberikan kepada siapapun. Lalu yang ketiga, gunakan musik seperlunya. Nah ini jangan biasanya apalagi yang video ya, udah ada video terus itu ada backsoundnya lebih besar dari suara di dalam video. Nah itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau terkesan itu yang diberikan itu biasanya tidak menarik dan banyak yang langsung terskip dan biasanya itu juga tidak mengundang untuk dapat dilihat secara menarik oleh para followers kita. Durasinya harus pendek yang saya sebutkan tadi, 30-60 detik saja. Lalu akhiri dengan call to action, artinya panggilan untuk mereka untuk mengikuti apa yang seruan ataupun ajakan yang kita berikan. Contohnya silahkan dicoba, bagikan kepada petani lainnya ya. Nah itu juga bisa diberikan karena dengan adanya informasi tersebut harapannya itu dapat mereka share informasinya sehingga konten-konten kita dapat lebih banyak berembah ke berbagai pihak lainnya. Lalu next yang selanjutnya. Nah, untuk memberikan berbagai media sosial tersebut tentu ada tantangan-tantangannya. Selain tantangannya adalah keterbatasan para kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai pemilik akun, biasanya gini, eh, Mas, kayak saya ini seorang penyuluh, saya ini mau buat konten, tapi masalahnya saya ini kurang terampil, Mas, mau memanfaatkan konten. Nah, itu pasti menjadi salah satu tantangannya. Kenapa? Karena biasanya penyuluh kan ini jarang ya yang anak muda gitu, ataupun mereka anak muda biasanya fokus mereka ya pasti tidak langsung memberikan pengajaran kepada orang-orang ataupun banyak pihak gitu, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya tuh susah untuk memanfaatkan media sosial, sehingga tantangan-tantangan terakhir harus mampu diberikan juga.
Ya, oke. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit yang masuk ke ruangan. Lalu yang kedua, yang pertama, kita harus membahas tantangan selain yang saya sebutkan tadi, ada konsisten dalam mengelola media sosial menjadi tantangan. Nah, ini sangat susah ya teman-teman, apalagi kita para pekerja gitu. Penyuluh misal. Kalau pasti penyuluh ini, saya ini udah kesusahan Mas. Saya belum kerja administrasi kantor, belum apalagi kalau kita sudah punya keluarga, itu susah bener Mas ngatur jadwalnya itu gimana Mas. Nah, kalau saya pribadi, itu saya biasanya mengatur bagaimana dalam satu waktu kita 24 jam ini ya harus ideal kan ya. Ibadah harus ideal, kerja juga harus ideal. Dimana kalau kita ada waktu senggang ya kita gunakan. Dan kita harapannya kalau kita tahu kita nggak tahu maaf kalau kita nggak tahu ke depan itu kita bakal ada kegiatan-kegiatan apa, silahkan saja kita membuat kontennya lebih banyak sehingga ada stok-stok konten yang ingin kita sebar. Nah itu harus kita atur sehingga dari konsisten ini harapannya kita dapat mengatur dari waktu. Lalu yang kedua, literasi digital petani masih beragam. Nah, ini kenapa yang saya bilang masih beragam tadi? Ya karena tadi kita itu upload berbagai kontennya itu tidak konsisten gitu. Oh, ada yang terkait hortikultura, terus dicampur terkait pangan, terkait buah. Nah, itu tidak secara teratur harapannya. Kalaupun kita mau teratur, itu setiap media sosial yang kita pegang, setiap kita terampil dan ahli di bidang apa, itu kita harus fokus kepada satu sehingga literasi digital kita itu cukup fokus kepada satu, tetapi kalaupun beragam, mereka cukup mengakses informasi melalui media sosial lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga, sebagian wilayah memiliki keterbatasan akses internet. Nah, ini salah satu sangat kendala ya Bapak Ibu, dan ini sepertinya bukan hanya menjadi jawaban ataupun menjadi kegiatan yang harus kita pikirkan secara sendiri karena ini ya memang kegiatan secara kebersamaan ya namanya keterbatasan akses internet kan bukan menjadi apa ya bukan menjadi harus kita sendiri kan namanya ini sudah berhubungan dengan akses gitu kan ya akses kan berarti hubungannya dengan berbagai pihak seperti itu. Nah, ini kalaupun sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet biasanya itu di daerah 3T ada beberapa provider yang memang sudah dipusatkan untuk mereka sudah memiliki WiFi ataupun jaringan secara tersendiri. Ya walaupun ada memang masih banyak wilayah yang terkendala. Dan oleh karena itu jika ada kendala yang seperti itu, ini mungkin yang nomor tiga menjadi fokus utama kita. Ya berdoa semoga ke depan akses internet ini dapat diakses oleh berbagai pihak tanpa terkecuali. Lalu yang keempat, banyak beredar informasi yang tidak valid, hoax. Nah ini paling penting banget nih nomor empat. Karena informasi nomor empat ini apalagi sekarang ya info-info itu sudah ada yang namanya dari AI gitu kan. Jadi kita bahkan susah tuh membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang beda gitu. Apalagi para petani. Para petani itu pasti nanya, Mas, ini benar nggak sih informasi terkait ini? Kok mereka cara mengusir hama tikus bisa menggunakan cara ini ya Mas, tapi kok saya nggak bisa gini, gini, gini. Nah itu biasanya harus didapat kita cek uji validnya dulu. Kenapa? Karena sekarang informasinya ini bisa dibuat secara AI sehingga informasi bukan hanya sekedar kata-kata, bisa juga berupa audio maupun video juga sudah bisa karena perkembangan dari AI tadi seperti itu. Lalu ada penyuluh perlu juga meningkatkan kemampuan membuat konten digital tadi. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu semuanya karena konten digital ini sangat penting sehingga kita ini tidak ada kompetensi ataupun keahlian tersendiri. Ya, salah satunya adalah dengan Bapak Ibu semuanya ikut aktif terlibat dalam berbagai pelatihan digital seperti digital Canva dan lain Photoshop dan lain-lain itu juga sangat penting untuk Bapak Ibu ikuti karena itu adalah bekal Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana cara terampil dan pandai dalam memanfaatkan media sosial itu sendiri. Next, selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sehingga kalau kita sudah mampu memanfaatkan media sosial, mampu menggunakan teknologi informasi secara baik dan benar, kita harapannya dapat mencapai masa depan penyuluh pertanian yang lebih baik lagi. Ada berbagai hal yang diharapkan dapat tercapai secara go digital ataupun dapat secara baik. Yang pertama adalah smart farming, di mana berbagai kegiatan kita dapat dilakukan secara teknologi ataupun
ataupun kita dapat menerapkan yang namanya penggunaan AI, IoT, lalu dan lain-lain itu kita sudah diharapkan mampu juga. Kalaupun kita seorang penyuluh itu sekarang berbagai kegiatannya yang dilakukan biasanya dari BPPW. Sekarang BPP itu sudah dilakukan secara yang namanya BPP Kosratani. BPP Kosratani itu kegiatannya, harapannya itu berbagai kegiatan itu BPPP sudah menjadi pusat informasi penyebaran data, pengumpulan data, dan lain-lain. Karena melalui BPP kan itu berarti kantor pusatnya para PPL. Diharapkan di situ proses berbagai penyebaran informasi dan pengumpulan informasi bisa dilakukan. Dan selain daripada itu ada beberapa website juga yang sudah dikembangkan di bidang pertanian, ada seperti Simluhtan maupun web-web pertanian lainnya yang harapannya dapat digunakan dan dapat dapat dimudah secara akses oleh berbagai pihak sehingga bisa mendapatkan informasi. Dan kita para penyuluh maupun berbagai pihak yang bergerak di bidang pertanian dapat memanfaatkan tidak harus langsung kepada yang namanya teknologi informasi, cukup dari yang pertama media sosial saja secara sederhana seperti WhatsApp, Facebook maupun Instagram itu juga sudah bisa kita gunakan sebagai platform digital kita dalam menyebarkan informasi sehingga kita dapat meraih menjadikan sebuah pertanian ini menuju pertanian yang modern dan kontemporer seperti itu. Next yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah yang terakhir, di mana penyuluhan modern adalah bagaimana kita, seorang penyuluh mampu, adaptif, serta dapat terampil dan pandai menerapkan yang namanya media sosial dalam menciptakan sebuah konten yang berkualitas. Sehingga teknologi ini memang tidak akan menggantikan peran dari seorang penyuluh, namun penyuluh mampu memanfaatkan teknologi agar menjadi agen perubahan yang lebih efektif dan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya adalah proses diskusi kita bareng-bareng dengan Bapak Ibu semuanya ataupun rekan-rekan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Isya. Baik, terima kasih Kak Ari atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan kamera serta audionya untuk bertanya secara langsung kepada Kak Ari. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung kepada Kak Ari? Izin Kak, saya mau bertanya Kak kepada Pak Bang Sahrul Ari. Baik, silakan Kak pertanyaannya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya masuk nggak Kak? Ya, masuk Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Aldin Putra Pratama, sarjana humaniora, alumni sejarah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya izin bertanya nih, Bang, kepada Bang Sahrul Ari, selaku dosen dari Universitas Lampung, di mana tema pada webinar kita kali ini kan peran media sosial sebagai sarana komunikasi penyuluhan pertanian modern. Nah, di situ juga sudah Abang sampaikan di mana media sosial itu merupakan platform digital yang memungkinkan penggunaan di antaranya yang pertama membuat konten, kemudian berbagi informasi, kemudian yang ketiga tuh ada berdiskusi yang contohnya kita sudah laksanakan pada siang ini, kemudian berinteraksi dan membangun komunikasi contohnya melalui akun sosial media WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana sebenarnya peran mendasar media sosial dalam membangun komunikasi penyuluhan pertanian modern dibanding cara lama, dan apa tantangan nyata termasuk bagi daerah seperti Lampung contohnya agar bisa menjangkau petani dengan tepat dan terhindar dari informasi yang salah, dan bagaimana penerapannya yang sudah terbukti membawa manfaat nyata bagi petani dan bisa diselarakan dengan program yang ada. Baik, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Ari langsung dijawab saja pertanyaannya?
Baik, terima kasih Aldin Putra. Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Artinya sangat menyimak nih apa yang saya sebutkan tadi. Terkait informasi yang saya sampaikan tadi, menciptakan sebuah pertanyaan dari Aldin. Yang pertama, bagaimana istilahnya komunikasi di media sosial ini, bentuknya seperti apa ya? Lalu tantangannya seperti apa, lalu manfaatnya nyatanya seperti apa. Kalau yang kita bahas yang pertama, bentuk komunikasinya, pasti ini adalah komunikasi massa. Ya, komunikasi massa. Kenapa dibilang komunikasi massa? Karena kita berkomunikasi itu semuanya melalui media massa. Seperti itu. Contohnya Aldin, kalau saya mau menyampaikan sebuah informasi, saya tidak pernah ketemu sama Aldin, tapi Aldin tahu apa yang mau saya sampaikan. Nah, saya menyebarkan informasi terkait ini Aldin, terkait bagaimana cara menanam singkong, bagaimana cara proses pemanfaatan hasil singkong, membuat produk seperti apa, itu melalui media komunikasi massa. Artinya tidak melalui secara langsung. Seperti itu. Nah, yang menjadi tantangannya seperti apa? Tentu yang menjadi tantangannya adalah tidak adanya bentuk psikologi ataupun cara perubahan perilaku secara mendasar. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, bukan hanya di bidang pertanian saja, konsepnya seperti ini. Kan harapannya penyuluhan ini kan pendidikan non formal ya. Nah, seperti yang kalau saya nggak usah jauh-jauh juga, saya tanya sama Aldin. Kalau Aldin, kalau belajar kira-kira di sekolah lebih cepat nyambung yang dilakukan secara offline atau online kira-kira. Kalau bagi saya sih Bang, secara tatap muka ya istilahnya, offline gitu. Nah, Jadi betul. segala materi atau apapun Betul. informasi yang berkaitan dengan materi, entah itu ataupun pembelajaran, itu kan bisa langsung kayak keserap Betul. gitu kan, kebanding Betul, yang betul, online gitu betul. Bang. Betul. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Karena komunikasinya dilakukan secara massal, tantangannya adalah kita itu tidak bisa menciptakan perubahan perilaku. Nah, perilaku ini kan terdiri dari pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Nah, kita itu bakal sulit untuk merubah perilaku gitu. Bahkan kalau kita ngelihat di dunia pendidikan, jangan kita langsung ke penyuluhan pertanian deh, pendidikan non formal. Kita lihat pendidikan formal, itu pendidikan itu sangat susah. Istilahnya tuh saat kita mengajar daring sama kita mengajar offline itu pasti susah. Apa yang mau kita terapkan susah gitu. Karena kan kita mau harapannya ada perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku kan ada pengetahuan, sikap sama keterampilan. Mungkin dari hal ini yang hanya berubah adalah pengetahuannya saja. Dia hanya tahu, oh terkait ini toh, oh oke saya tahu. Tapi pengetahuannya pun tidak langsung melekat, biasanya langsung cepat lupa gitu biasanya kan, kalau tidak di recall lagi, kalau tidak diulang-ulang lagi materinya. Nah, itu menjadi salah satu tantangannya. Yang menjadi solusinya bagaimana kalau tantangannya adalah seperti itu? Yang menjadi solusinya adalah kita harus selalu merecall ataupun selalu kita mengulang-ulang materi yang kita tentukan tersebut. Jadi misal dalam satu hari ini di minggu ini kita membahas terkait produksi singkong. Nah, kita tidak langsung melepas materi tersebut langsung kita berikan kepada petani ataupun kepada orang tersebut, langsung kita biarin aja. Enggak. Tapi kita ada yang namanya recall, lalu kita adanya monitoring dan evaluasi. Kita tanyakan lagi, ada kendala tidak Bapak Ibu? Apa yang menjadi kendala? Oh, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Oh, jadi harusnya seperti ini Bapak Ibu, kita evaluasi. Nah, itu yang paling penting istilahnya. Istilahnya kalau kita belajar secara langsung, itu kita misal kalau belajar langsung kan oh oke, pertemuan 1 sampai 2 itu sudah cukup langsung kita ujian. Nah, kalau si namanya eh, online ini nggak bisa langsung kita biarin sendiri, nggak bisa. Yang harus kita lakukan apa? Harus kita rajin beri tugas, harus kita rajin tanyakan gitu. Karena ini merupakan komunikasi massa nih. Karena kita nggak ketemu secara langsung gitu kan. Apakah si Aldin ini tinggi besar 180, saya yang 150, saya jadi ciut dan lain-lain, ataukah Aldin ini orangnya gimana? Oh, ternyata kalau Aldin ini ketemu sama saya secara langsung enak dan dia bisa mudah diterima dan lain-lain. Nah, itu menjadi salah satu kendalanya. Sehingga menjawabnya adalah kita harus selalu menerapkan yang namanya komunikasi secara interaktif dan
yang namanya ada monitoring dan evaluasi itu. Lalu yang terakhir, apa yang sudah saya lakukan mungkin dan manfaat nyata seperti apa. Nah, saya bersama rekan-rekan dari penyuluh yang ada di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu ada Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran, di mana kami menciptakan komunitas para kumpulan kelompok wanita tani, di mana kelompok wanita tani ini mereka awalnya tidak bisa memahami bagaimana cara memasarkan produk hasil pertanian mereka, di mana mereka itu sulit untuk menyebarkan informasi dan lain-lain. Sehingga yang kami lakukan adalah kami menciptakan komunitas melalui grup WhatsApp. Melalui grup WhatsApp itu kami memberikan sebuah pelatihan, pelatihannya secara online seperti ini. Setelah kami memberikan pelatihan secara online, kami praktikkan, kami ajarkan bagaimana cara pembuatan akun media sosial maupun Shopee maupun marketplace lainnya. Sehingga mereka hasil produk-produk pertanian mereka itu bisa mereka jual belikan lagi dan sehingga dan saat proses mereka jual belikan lagi di situ mereka dapat mendapatkan manfaatnya. Dan kita sebagai penyuluh maupun kita sebagai akademisi, kita tidak meninggalkan mereka begitu saja. Bukan berarti, oh habis ada kegiatan ini mereka sudah selesai, kita tinggal. Enggak, karena ini kan kegiatan yang seperti ini bukan program-program ini ya, yang satu kali berenang habis itu udah selesai gitu. Enggak, tapi benar-benar kita harus menetap di situ. Sehingga harus kita evaluasi terus, harus kita pantau terus, harus kita monitoring dan evaluasi agar kegiatan ini dapat sesuai dengan tujuan dan harapan yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu ada berbagai contoh lainnya juga, ada sekarang ini teman-teman kalau ketahui sendiri di dunia pertanian itu di penyuluh ada namanya komplement capir, itu di mana kalau kita mau memberikan informasi itu langsung dilakukan secara grup WhatsApp. Jadi kalau hari Senin kita mau terkait demplot sayuran bayam gitu. Nah, kita kasih dulu tutorialnya, kita kasih dulu infonya di grup. Nanti kita follow up-nya apa? Follow up-nya secara langsung atau kita jelaskan lagi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Aldin. Pasti tantangan itu harapannya kita jangan semena-mena untuk meninggalkan, tetapi harus kita selalu kita bimbing, selalu kita arahkan agar tidak lepas begitu saja. Bagaimana, Aldin? Oke Bang, baik. Bisa saya tangkap semua jawaban dari Abang. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, karena mengingat waktu kita yang terbatas ya Kak ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Kak Suita Yuliana. Boleh langsung mengaktifkan audionya? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Begini Kak, saya ingin bertanya kepada Bang mengenai sumber khusus dari informasi yang didapat oleh para penyuluh untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan yang dapat dipercaya dan kompetitif tersebut, itu ada sumber khususnya nggak Kak informasinya itu? Dan jika iya, tolong dijelaskan Kak. Ya, terima kasih Kak. Baik. Langsung saya jawab ya, Mbak Aisyah. Ya, boleh Kak. Oke, jadi sumber khusus informasi tersebut pastinya kalau kita di dunia pendidikan kan pasti berkaitan dari buku ataupun literatur ya. Nah, kalau di dunia penyuluhan, Swita, biasanya gini, biasanya di para penyuluh itu setiap waktu, baik itu per minggu ataupun bahkan per hari, mereka itu ada apel maupun pemberian informasi langsung dari Kementerian Pertanian. Karena kan penyuluh sekarang itu udah tidak di bawah dinas ya, dan tidak di bawah dinas, tapi mereka langsung di bawah kementerian. Nah, biasanya apapun terkait informasi yang mereka dapatkan itu adalah langsung informasi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian itu sendiri. Nah, dari informasi dari Kementerian Pertanian itu tentunya akan mereka sandingkan dengan beberapa literatur, baik itu dari jurnal, hasil penelitian, maupun buku-buku. Selain daripada itu, karena kan penyuluh ini biasanya mereka semua sudah banyak yang belajar ya. Selain daripada dari informasi yang saya sebutkan tadi, tentunya informasi dari mereka sekolah, dari mereka mendapatkan informasi dari guru-guru mereka, itu juga bisa menjadi sumber informasi terkonkret dan terpercaya dari mereka. Selain daripada itu, biasanya penyuluh ini dapat informasi itu biasanya by pengalaman. Kenapa saya sebutkan by pengalaman? Karena biasanya
penyuluh ini tahu informasi, tahu lapangan ini karena mereka benar-benar orang lapangan. Informasinya, permasalahannya, apapun itu biasanya tahu langsung dari para petani. Sehingga tidak menutup kemungkinan terkadang informasi mereka itu langsung didapat dari petani. Seperti itu. Jadi ada berbagai banyak sumbernya. Asal jangan sumbernya dari AI ya. Nanya sama ChatGPT, ini apa bagaimana cara ini, dia cuma nanya sama ChatGPT, jangan juga gitu. Jadi harus dapat disesuaikan. Walaupun sudah dapat info dari ChatGPT, harus kita cari informasi yang konkret lainnya agar kita sandingkan dan tidak mengalami kesalahan. Misal, oh kita mau membuat pestisida nabati nih, pestisida nabati dari apa kita campurkan, kita tanya ChatGPT, sembarangan aja kita campur. Padahal kalau dari buku dan dari sumber tidak seperti itu. Nah, harus kita sesuaikan. Takutnya itu bukan malah menyebabkan pengurangan hama penyakit, malah menciptakan boom ataupun bom dari hama dan penyakit itu sendiri. Seperti itu Kak Swita. Bagaimana Kak Swita? Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Karena waktu kita yang terbatas, mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dulu ya Kak. Selanjutnya, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan produk CVL Peterbitan Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh General Manager kami, yakni Tika Mazda, kepada Saudari Tika kami. Persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Ari. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitan Indonesia. Sore hari ini, luar biasa antusiasnya, Kak Ari. Masih ada 106 peserta yang stay di webinar kita sore hari ini. Baik, Kak Ari, saya izin memperkenalkan secara singkat profil perusahaan kami dan juga layanan yang kami berikan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Tika Mazda dari tim penerbit Oke Terbitan Indonesia. Sore hari ini izin memperkenalkan secara singkat saja mengenai profil perusahaan kami. Kami merupakan perusahaan yang fokus di bidang jasa penerbitan buku ISBN dan juga penerbitan sertifikat hak kekayaan intelektual atau biasa kita sebutnya HAKI. Nah, Bapak Ibu, kami operasionalnya berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan juga Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwasanya kami sudah diawasi oleh Ikatan Penerbit Indonesia dengan nomor ID 026-25-RAW-2025. Jadi Bapak Ibu, insya Allah layanan yang kami berikan ini sudah profesional dan juga kredibilitasnya sudah bisa dilihat, baik itu di sosial media maupun di website kami. Bapak Ibu, karena tadi fokus kami adalah penerbitan buku ISBN, mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau order langsung hasil terbitan buku penulis kami yang sudah tersedia di platform Shopee kami, yaitu di CV Oke Terbitan Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa cek melalui Shopee buku-buku penulis kami yang sudah terbit ISBN-nya. Baik Bapak Ibu, dalam penerbitan buku ini kami ada beberapa paket yang sekiranya atau barangkali bisa cocok dengan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang saat ini sedang punya rencana untuk menerbitkan karya tulisnya menjadi buku ISBN. Nah, kami ada terbagi dua, jadi jika Bapak Ibu sudah ada naskahnya, kami rekomendasikan paket yang tersedia yaitu paket hemat, di mana biayanya hanya 500.000 saja. Kemudian ada paket standar, biayanya 750.000. Kedua paket ini perbedaannya hanya pada layout naskahnya saja. Nah, jika dengan paket hemat, Bapak Ibu terlebih dahulu menyesuaikan naskahnya di template buku yang kami berikan. Tentunya wajib penulis mengirimkan hasil Turnitin karena ini merupakan salah satu syarat untuk bisa diterbitkan ISBN. Nah, untuk paket standar, Bapak Ibu tidak perlu lagi layouting ke template karena ini akan dibantu oleh tim editor kami nantinya. Untuk paket standar ini biayanya 750.000. Dan paket hemat ini juga mendapatkan buku cetak sebanyak 2 eksemplar. Begitu juga dengan paket standar. Jadi Bapak Ibu selain dapat e-book terbit ISBN, Bapak Ibu juga dapat buku fisik sebanyak 2 eksemplar. Kemudian
Bapak Ibu jika tidak bisa mengecek Turnitinnya, mungkin tidak ada waktu, nanti bisa kami bantu juga layout serta parafrase apabila nanti naskahnya Turnitinnya tinggi, nanti tim editor kami yang akan memparafrase sehingga naskah Bapak Ibu bisa turun Turnitinnya. Ini ada di paket tunggal. Paket tunggal ini Bapak Ibu biayanya 1 juta, Bapak Ibu cukup mengirimkan file naskahnya saja, bisa PDF atau Word, nanti tim editor kami yang akan merapihkan sehingga naskah Bapak Ibu lengkap menjadi draft dummy buku yang sudah ada cover dan bisa siap terbit. Nah, untuk paket tunggal ini Bapak Ibu mendapatkan buku sebanyak 3 eksemplar, serta Bapak Ibu bisa mengajak rekannya untuk kontribusi di penulisan buku maksimal sebanyak 3 orang. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang belum ada naskahnya, namun punya rencana untuk bisa terbit ISBN, kami punya solusinya, yaitu di paket konversi, karena Bapak Ibu paket konversi ini cukup dari karya hasil penelitian. Bapak Ibu pasti ada skripsi, tesis, bahkan disertasi yang mungkin hanya tersimpan di laptop saja saat ini. Nah, itu bisa diterbitkan ISBN. Outputnya apakah? Outputnya bisa jadi buku referensi atau buku monograf. Nah, dengan paket konversi ini kami bantu mengubah struktur bahasa hasil penelitian Bapak Ibu menjadi tata bahasa buku yang secara umum. Nah, untuk paket konversi ini Bapak Ibu biayanya 1.250.000. Ketentuannya Bapak Ibu cukup mengirimkan file skripsi, tesis atau disertasinya atau bahkan ada artikel jurnal yang sudah publish kepada kami, nanti tim editor kami yang akan menyusun draft awal bukunya. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu menyusun lagi, nanti tim editor kami yang akan bantu. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ingin dibantu sertifikat hak kekayaan intelektualnya atau HAKI, bisa menambah 200.000 saja di paket konversi ini. Buku Bapak Ibu sudah terbit ISBN dan HAKI-nya. Untuk buku cetak, Bapak Ibu mendapatkan buku fisik sebanyak 3 eksemplar dan link lainnya yang mendukung penerbitan buku Bapak Ibu. Misalnya seperti link buku terindeks di Google Scholar. Nah, itu mungkin bagi Bapak Ibu dosen itu sangat penting ya, untuk Google Scholar itu harus terindeks. Nah, kemudian juga ada kami berikan link penjualan buku karena penulis semua paket penerbitan ini berpotensi untuk mendapatkan royalti sebesar 20% dari penjualan buku Bapak Ibu. Nah, ini nanti apabila mahasiswa Bapak Ibu ingin membeli buku, nah itu nanti kami akan hitung dan kami berikan laporan royalti yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian selain paket konversi, Bapak Ibu kami juga ada paket antologi. Barangkali teman-teman atau Bapak Ibu yang saat ini sedang menyusun naskah fiksi seperti mungkin antologi cerpen, novel, atau gurindam, puisi. Nah, itu bisa kami bantu di paket antologi ini dengan terbit ISBN maupun QRSBN dengan biaya 1 juta rupiah. Nah, ini ketentuannya Bapak Ibu hanya cukup mengirimkan naskahnya saja kepada kami, nanti tim editor kami yang akan membantu layouting hingga draft buku Bapak Ibu jadi. Nah, untuk paket antologi ini dapat buku fisik sebanyak 4 eksemplar dan juga buku terbit ISBN maupun QRSBN. Kemudian kami ada paket eksklusif juga nih Bapak Ibu. Paket eksklusif ini mungkin Bapak Ibu sudah ada idenya atau ada topiknya, tapi terkendala oleh waktu. Nah, ini di paket Ghostwriter ini kami bantu pendampingan penyusunan naskah Bapak Ibu dari mulai outline bukunya. Nanti bisa Bapak Ibu review dulu outline-nya, kemudian jika ACC, nanti tim editor kami yang akan memulai menyusun naskahnya. Untuk paket eksklusif ini biayanya 4 juta, buku Bapak Ibu sudah terbit dengan ISBN dan juga HAKI-nya, serta buku cetak sebanyak 3 eksemplar dengan sampul yang tebal atau hardcover. Kemudian kami juga ada program kolaborasi book chapter. Nah, ini Bapak Ibu program ini seperti berkolaborasi nih antar semua penulis yang ingin kontribusi penulisannya hanya per bab saja. Ini Bapak Ibu kami nanti akan sediakan tema sesuai dengan background Bapak Ibu. Kemudian nanti sistemnya Bapak Ibu berkolaborasi dengan penulis lainnya dari instansi lain untuk bisa terbit buku ini. Nah, untuk program kolaborasi buku ISBN dan HAKI ini biayanya 150.000 per bab hingga 300, itu bab 1 biayanya 300.000. Bapak Ibu sudah mendapatkan e-book atau elektronik buku yang sudah terbit ISBN-nya dan juga sertifikat HAKI.
Nah, ini buku kolaborasi ini mungkin bisa dicoba bagi Bapak Ibu atau mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang ingin memulai menulis buku ISBN. Kemudian selain penerbitan buku, Bapak Ibu, saat ini kami sedang bermitra dengan rumah publikasi jurnal, baik itu non-Sinta atau Sinta, baik dari Sinta 2 sampai Sinta 4. Barangkali Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait publikasi jurnal, nanti boleh chat saja admin kami. Bisa dilihat di layar ini ada nomor admin kami, Bapak Ibu. Untuk konsultasi lebih lanjut, boleh hubungi kami atau DM kami di Instagram, yaitu di @penerbit_ok_terbitkan. Nah, Bapak Ibu, kebetulan juga karena ini khusus peserta webinar, kami berikan diskon sebesar 10% untuk seluruh paket penerbitan yang tersedia. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada naskahnya boleh konsultasi dulu dengan kami, nanti boleh sekalian diklaim vouchernya. Baik, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Tika, penjelasannya sangat lengkap sekali. Untuk itu, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, khusus pemesanan saat webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 10% setiap naskahnya, dan juga ini sangat terbatas, hanya sampai sore ini saja. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang tertarik, boleh menghubungi nomor admin yang tertera di layar Zoom kami tadi. Baik, acara yang terakhir yaitu foto bersama yang akan kita laksanakan bersama narasumber kita hari ini, yakni Kak Ari. Mohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya sejenak karena kita akan foto bersama narasumber kita pada siang hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini karena ini bisa dijadikan momen untuk diposting di Instagram, Facebook, maupun sosmed lainnya. Baik, saya akan memandu sesi foto bersama ini. Kak Ari sudah siap ya, Kak? Baik, Bapak Ibu sudah siap? Mohon untuk memberikan senyumannya yang terbaik pada siang hari ini. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, salam literasinya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah tiba kita di akhir acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ari sebagai narasumber pada webinar hari ini. Saya Aisyah Fitriani selaku moderator hari ini memohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang tidak berkenan, dan kami juga memohon maaf jika penyelenggaraan acara hari ini banyak kekurangannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Untuk sertifikat dan link absensi sudah kami bagikan di room chat. Mohon untuk diisi agar dapat diklaim sertifikat webinar hari ini. Baik, kami dari CV Oke Terbitkan Indonesia pamit undur diri. Salam sehat dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara di dalam benak yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berdiri tegak, mendukung penulis hingga jejakmu nampak.
Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh. Setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia tak asal jalan. Kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa. Dan kau, sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama.